Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Beliau melanjutkan pembahasan tentang Nabi Hud. Beliau menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi Hud alaihissalam awwalu man takallama bil Arabiyah, adalah orang pertama yang berbicara menggunakan bahasa Arab. Wa za'ama Wahab ibnu Munabbih, ada seorang tabi'in bernama Wahab ibnu Munabbih. Beliau mengatakan bahwa yang pertama kali yang berbicara bukan Nabi Hud. Yang pertama kali berbicara menggunakan bahasa Arab bukan Nabi Hud, tapi ayahnya Nabi Hud, namanya Syalih. Pendapat lainnya menyatakan orang pertama yang berbicara menggunakan bahasa Arab adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Wakila Adam, ada yang berpendapat Nabi Adam yang pertama kali berbicara menggunakan bahasa Arab. Wakila gairu dzalik, ada yang berpendapat selain daripada itu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, sebenarnya kalau kita melihat daripada tafsir Al-Quran, itu orang pertama yang bisa berbahasa Arab dan bahasa-bahasa lainnya itu Nabi Adam. Beberapa ulama tafsir mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh bahasa. Kemudian Nabi Adam ajarkan kepada anak-anak turunannya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dia Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Di dalam tafsir Ma'alimu Tanzil, ada satu kitab tafsir namanya Ma'alimu Tanzil, karya daripada Al-Imam Al-Baghawi yang lahir 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah. Itu menyebutkan maksud daripada Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama, maksudnya adalah innallaha azza wa jalla 'allama Adama jami'al lugat, yaitu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh bahasa. Tafsiran di dalam kitab Ma'alimut Tanzil karya Al-Imam Al-Baghawi. Al-Imam At-Tabi'i juga mengatakan sama, maknanya itu adalah Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh bahasa, termasuk bahasa Arab, termasuk bahasa-bahasa lainnya, seluruh bahasa. Dan ini di dalam kitab Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran. Jadi kitab tersebut menjelaskan tafsir Al-Quran, ditafsirkan juga dengan Al-Quran. Atau di dalam kitab namanya Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati Wassuar karya Al-Imam Al-Biqai. Itu mengatakan bahwa di surat Al-Baqarah tadi yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama, korelasi tafsirannya di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, mengajarkan Al-Quran, 'allamal Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Khalaqal insan, dan Allah ciptakan al-insan, manusia. Di dalam tafsir Al-Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, judulnya Durul Mansur, mengatakan Allah ciptakan manusia, yang dimaksud adalah Nabi Adam. Kemudian dilanjutkan 'allamahul bayan, 'allamahul bayan, dan dia Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-bayan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu menyebutkan al-bayan adalah al-alsinah,
atau al-lugat, artinya bahasa-bahasa. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh bahasa-bahasa. Jadi bahasa Inggris kah itu, bahasa Arab kah itu, bahasa Melayu kah itu sebenarnya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam ajarkan kepada anak-anaknya. Nanti anak-anaknya mereka masing-masing punya bahasa sendiri, mereka hijrah. Ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Nah, bahasa inilah yang dipakai masing-masing, dan perjalanan waktu setiap bangsa punya bahasa yang berbeda. Itu penafsirannya Imam Al-Bagawi dalam tafsirnya Ma'alimu Tanzil, yang lahir 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah. Jadi bahasa yang begitu banyak Allah pilih wahyu, firman, Allah pilih dari seluruh bahasa, Allah pilih bahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, sehingga Nabi SAW katakan di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya, yang lahir 260 Hijriah, meninggal tahun 360 Hijriah, Nabi SAW bersabda, ahibbul Arab lithalath, cintailah bangsa Arab karena 3. Li'anni Arabiyun, kata Nabi, karena saya bangsa Arab. Kita punya Nabi orang Arab. Jadi kalau kita ingin marah kepada sesuatu, harus bedakan. Kalau ada yang berbuat salah dari suku manapun, jangan dibenci sukunya, benci orangnya. Itu namanya orang berakal. Semua yang namanya manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Di setiap suku itu ada kelebihan, ada kekurangan. Dan Islam datang hadir untuk menghormati seluruh suku, seluruh bangsa. Makanya ayat Al-Quran dikatakan lita'arrafu, saling mengenal satu lainnya. Nah, kalau sudah kebencian itu sudah mengarah kepada suku, maka berbahaya. Nantinya kalau misalnya benci kepada Arab, secara tidak langsung lama-kelamaan akan mengarah kepada Nabi, karena Nabi yang katakan li'anni Arabiyun, saya bangsa Arab. Bahasa Arab bukan bahasa satu negara, bukan. Bahasa Arab itu bahasa agama Islam, bukan bahasa satu bangsa. Karena tadi Nabi katakan saya bangsa Arab, yang kedua wal Quran Arabiyun, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Allah pilih firman-Nya Allah bahasa Arab. Yang ketiga kalamu ahlil jannah Arabiyun, bahasanya penghuni surga bahasa Arab. Ada yang mengatakan bahasa ahli neraka bahasa Suryani, bahasa surga bahasa Arab. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Ta'ala tegaskan inna nahnu atau inna anzalnahu qur'ana arabiyya la'allakum ta'qilun, kami turunkan Al-Quran Arabiyah, menggunakan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa berfikir. Jadi kita harus pahami bahwa bahasa Arab ini bahasa agama Islam, bahasanya Nabi, bahasanya para ulama, bahasanya para sahabat, bahasanya para ahlul bait. Itu bahasa Arab. Jadi tidak semua ulama-ulama yang sering kita dengar itu mereka asli Arab, tidak semua. Ada mereka bukan bangsa Arab tapi pakar dalam bidang bahasa Arab, karena memang bahasa Arab itu adalah bahasa agama Islam. Sehingga di dalam kitab Mukhtasar Jiddan, nama kitabnya, karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, di situ beliau kumpulkan ucapan-ucapan yang memotivasi kita agar kita bersungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab. Ini khususnya yang masih muda. Jadi kalau yang sudah tua kayaknya berat ya.
Tapi kalau mau coba bisa. Tapi perlu kerja ekstra ya, karena angin tiup hilang hafalan biasanya. Sudah hafal 1 bulan, 1 hari tidak ulang lupa. Tapi yang masih muda, coba ambil peluang untuk belajar itu bahasa Arab. Manfaatnya banyak. Yang pertama, kita bisa tahu bagaimana karya-karya ilmiah para ulama terdahulu. Karena semuanya yang lengkap itu tertulis di dalam kitab-kitab. Yang kedua, membaca Al-Quran bisa mengetahui artinya. Nanti membantu ketika sholat, mengantarkan kita kepada khusyuk karena tahu arti. Yang ketiga, doa mudah untuk dihafal kalau tahu bahasa Arab. Nanti juga masalah domir juga dia bisa tahu. Yang meninggal misalnya perempuan itu pakai ha, Allahumma gfir laha warhamha. Laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu. 2 orang Allahumma gfir lahuma. Mereka 3 orang Allahumma gfir lahu. Itu kan tahunya dari bahasa Arab. Ada juga satu sunnah, walaupun nanti ada khilaf di kalangan para ulama, tapi ini sering saya gunakan juga, yaitu doa ketika isi doa itu adalah perlindungan dari musibah, dari bencana, dari bala. Itu dalam riwayat Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, itu Nabi mengarahkan tangannya ke bawah. Kalau isi doanya memiliki arti perlindungan dari musibah dan segala keburukan. Kemudian kalau isinya rahmat, kebaikan, begini. Nah, yang tidak tahu arti bisa tertukar kadang-kadang. Biasanya yang minimal mereka tahu an-nar, oh gak bagus dah, an-nar, api. Al-jannah, udah. Ar-rahmah, oh baik. Tapi kalau doa yang panjang lebar, bingung dia, ini bagaimana ya, hanya begini. Nah, tapi kalau tahu artinya, oh enak, ini lagi bahas ini. Itu. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat dari mempelajari bahasa Arab. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, ta'allamul arabiyata wa'allimuhan nas. Belajarlah bahasa Arab dan ajarkanlah kepada manusia. Kemudian beliau mengatakan juga, ta'allamul arabiyata fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu separuh dari agama kalian. Beliau juga mengatakan, ta'allamul arabiyata fa innahu tazidu fil mura'ah wa tathbutul aql. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu menambah wibawa dan menguatkan akal. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ucapan lainnya beliau katakan, rahimallahu imra'an aslaha min lisanih. Semoga Allah merahmati orang yang memperbaiki ucapannya di dalam berbahasa Arab. Itu doa dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ada sahabat juga bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab juga mengatakan, ta'allamul arabiyata kama tata'allamuna hifdzal Qur'an. Belajarlah bahasa Arab sebagaimana kalian belajar menghafal Al-Qur'an. Itu kata sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Kemudian Al-Imam Ja'far As-Shadiq juga mengatakan, a'ribul kalam kai ta'riful Qur'an. Analisalah setiap kata dalam bahasa Arab agar kalian bisa mengetahui isi Al-Qur'an. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan, ad-dinu fihi agwalun wa a'malun fa fiqhul arabiyyati huwa at-tariq ila fiqhi aqwalihi. Agama Islam terdiri dari ucapan-ucapan dan amal-amal perbuatan. Maka memahami bahasa Arab adalah satu metode untuk memahami ucapan-ucapan di dalam agama Islam. Itu kata Ibnu Taimiyah. Berkata juga Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan, al-lughatul Arab hiya afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus.
bahasa yang paling fasih, paling enak diucapkan adalah bahasa Arab. Fasih. Setiap hurufnya diucapkan ada cara-caranya. Dalam ilmu tajwid disebut makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ada ha, ada kha, ada ha. Beda. Kalau di Al-Fatihah pakai ha hirif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dinamakan hirif artinya pedas. Kenapa dinamakan pedas? Karena keluarnya ha tersebut sama seperti keluarnya suara ketika kita kepedasan. Makanya bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bahasa Arab. Ada kha. Jangan terlalu kuat nanti keluar lendir. Biasa saja. Kha. Ada ha, ada ha. Ada juga a, ada a, ain. Ini perlu latihan makharijul huruf. Itu. Maka Allah pilih ini bahasa karena ini bahasa yang paling terbaik. Allah pilih ini bahasa. Al-Quran dibaca, yang mendengar tidak tahu artinya tapi menikmati. Ada panjang pendeknya, mat. Ada wakafnya. Kalau kita lihat simbol-simbol di Al-Quran ada qaf. Qaf kecil itu artinya al-waqfu aula, berhenti lebih baik. Lihat ada qaf. Berhenti lebih baik, kenapa? Karena makna artinya ketika berhenti di situ bagus. Kita lihat ada shot, simbol shot. Coba perhatikan itu. Itu ulama yang susun sekitar abad ke-5 untuk membantu kita mudah membaca Al-Quran. Kalau ada shot artinya al-waslu aula, nyambung, bacaan lebih baik daripada berhenti. Kenapa demikian? Karena kalau kita berhenti artinya kurang sempurna. Ada ain, artinya ruku'. Nah, ini kadang-kadang kita punya Al-Quran tapi simbol-simbolnya tidak tahu. Apa ini? Ada gambar ini, ada gambar. Padahal semuanya itu ada isyarat. Namanya ar-rumuz. Namanya ar-rumuz. Itu diambil ke bahasa Arab itu. Rumus dari bahasa Arab. Ar-rumuz artinya simbol-simbol. Karena kimia itu orang pertama yang menyusun adalah orang Islam, Jabir bin Hayyan namanya. Setiap rumusan dipakai bahasa Arab, ar-rumuz. Dari kata romzun, artinya simbol-simbol, dipakai ke bahasa intelektual internasional. Oh ini rumus matematika, oh ini rumus kimia. Padahal bahasa Arab, rumuz. Kenapa bisa diambil? Karena yang pertama bikin orang Islam, ulama. Ada tanda lam kecil. Tanda lam kecil dalam Al-Quran. Itu namanya adamul waqfi. Tidak boleh berhenti di situ. Ini kadang-kadang salah dipahami. Maknanya tidak boleh berhenti bukan berarti ketika kita baca napas sudah mau habis ada lam kita paksa juga. Takut yang sudah tua ini habis kehabisan napas. Maknanya tidak boleh berhenti itu artinya sampai di situ kita langsung tutup Al-Quran. Shadaqallahul azim. Itu yang tidak boleh. Jadi ada lam itu mau berhenti baca Al-Quran tidak boleh berhenti di situ. Tuntaskan dulu baru shadaqallahul azim. Adapun ketika sedang baca dan tidak niat memutus atau menghentikan baca Al-Quran, napas hanya sampai di situ, maka tidak masalah. Yang penting setelahnya dilanjutkan lagi. Itu tanda lam. Tidak boleh berhenti. Dan masih banyak. Ini perlu pembahasan khusus tentang simbol-simbol di dalam Al-Quran Al-Karim. Makanya Ibnu Katsir bilang bahasa paling fasih, paling indah, paling jelas, paling luas, kata Ibnu Katsir. Dan paling banyak kosakata dan bisa mengungkapkan perasaan yang ada dalam jiwa. Itu bahasa Arab.
Saking kayanya bahasa Arab daripada kosakatanya, itu singa itu ada 500 kata. Singa ada 500 kata. Saking kayanya kosakata bahasa Arab, setiap rambut itu ada namanya. Ini namanya apa, namanya apa, namanya apa. Kalau kita kan rambut saja, rambut. Selesai. Kalau bahasa Arab, ini rambut punya nama nih. Di depan namanya apa? Saya juga tidak hafal. Ini namanya apa, namanya apa. Jadi luar biasa ini bahasa Arab. Sehingga ulama mengatakan kita diperintahkan belajar, dianjurkan untuk belajar. Hukumnya berbeda, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Kalau sudah jadi ulama, wajib untuk mendalami ilmu bahasa Arab. Sudah jadi pendakwah juga wajib, karena nanti berhubungan dengan hadis, dengan Al-Quran gitu. Nah, itu pendapat-pendapat para ulama. Ada juga yang berkata, namanya Abdullah ibni Mubarak. Beliau mengatakan begini, innama la yuqbalu rajulu binaw'in minal ulum ma lam yuzayyin ilmahu bil arabiyah. Orang yang mengajar ilmu agama belum bisa diterima ilmunya selama dia belum menghiasi ilmunya dengan ilmu bahasa Arab, kata Abdullah bin Mubarak. Berkata juga seorang ulama namanya Ibnu Salah namanya. Beliau mengatakan yang bagi an la yarwiya, yang bagi lil muhaddits an la yarwiya hadithahu bi qiraatil lahn. Selayaknya bagi seorang ahli hadis, dia ketika meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, itu dia membaca hadis Nabi jangan sampai salah baca. Itu kata Ibnu Salah. Ada seorang ulama namanya Asy-Syu'bah. Asy-Syu'bah juga mengatakan, beliau mengatakan idza kana al-muhadditsu la ya'rifu nahwa fahuwa kal himar. Kalau ada orang yang ahli hadis, mengaku ahli hadis, atau penceramah yang sering meriwayatkan hadis Nabi, tapi dia tidak paham ilmu nahu, maka dia seperti keledai, kata Imam Syu'bah. Maksudnya apa ulama seperti ini? Suruh belajar. Belajar tuh ilmu nahu, belajar ilmu sorof, belajar ilmu balaghah, ilmu arud, ilmu ma'ani, banyak cabang-cabangnya. Tapi nahu sorof itu sudah cukup. Bahkan berkata Imam Suyuti, beliau mengatakan qad ittafaqal ulama ala anna nahwa yuhtaju ilaihi fi kulli fanin min fununil ilmi la siyama tafsir wal hadis. Ini fatwa dari Imam Suyuti. Imam Suyuti ini punya kitab fatwa namanya Al-Hawi lil Fatawi, nama kitabnya, 2 jilid. Imam Suyuti mengatakan bersepakat para ulama bahwa mempelajari ilmu nahu itu dianjurkan karena seluruh ilmu agama butuh kepada ilmu nahu. Terlebih-lebih lagi ilmu tafsir dan hadis. Itu kata Imam Suyuti. Nah, kata la siyama saja itu kalau kita baca dalam ilmu nahu, kalau tahu ilmu nahu kita bisa baca dengan 3 cara. La siyama, asalkan setelahnya tanpa alif lam. Bisa saya baca la siyama tafsiro, benar juga. Bisa saya baca la siyama tafsirin, benar juga. Bisa saya baca la siyama tafsirun, juga benar. Tapi kalau pakai alif lam hanya bisa 2 bacaan. La siyama tafsiri sama la siyama tafsiru, tidak bisa tafsira. Taunya dari mana? Dari ilmu nahu, ilmu sorof. Kenapa bisa begitu? Ah, ini panjang. Kenapa bisa dibaca begitu? Panjang. Dan ilmu ini bukan ilmu yang mudah.